Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nafisa, NIM 1816040065 akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul Analisis Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 pada masjid. Studi kasus Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palawar, Kecamatan Kuto 7, Kabupaten Sijunjung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia. Permasalahan itulah yang menjadi dasar masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang dibimbing oleh pemimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat, salah satunya bergerak dalam bidang sosial yang dikenal dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan suatu instansi yang menjalankan operasinya tidak berorientasi untuk mencari laba. Organisasi nirlaba biasanya bergerak pada bidang jasa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanannya pun beraneka ragam, dari pendidikan, kesehatan, sampai kepada keagamaan. Dalam PSAK nomor 45, karakteristik organisasi nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama atau aset. Penyumbang bukan pemilik organisasi dan tidak berharap akan hasil, imbalan, serta keuntungan komersial. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang jelas dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan seperti donatur masjid. Masjid Nurul Ihsan merupakan salah satu masjid yang ada di Nagari Palawar, Kecamatan Kuto 7, Kabupaten Sijunjung. Salah satu sumber utama pendapatan masjid yaitu berasal dari kota amal, infak, sedekah, dan para jamaah masjid dan masyarakat sekitar, serta dari donatur. Karena itu, pendapatan masjid bersumber dari masyarakat dan para donatur, maka pengurus masjid harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang diadakan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan masjid. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo akhir masjid saja, tanpa melihat jumlah aset yang dimiliki dan berapa nilainya, sehingga banyaknya kasus hilangnya aset masjid karena lemahnya sistem pencatatan laporan keuangan. Dengan demikian, organisasi keagamaan masjid adalah organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK nomor 45 tahun 2011 tentang operasi nirlaba. Maka, organisasi keagamaan masjid harus membuat laporan keuangan serta melaporkan kepada pemakai laporan keuangan, yaitu donatur atau masyarakat, sebagai pertanggungjawaban pengurus organisasi masjid terhadap dana yang telah diterima. Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya masjid, maka penulis dalam penulisan laporan proposal ini mengambil judul Analisis Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba berdasarkan PSAK 45 pada masjid, yaitu dengan studi kasus Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palawar, Kecamatan Kuto 7, Kabupaten Sijunjung.
B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan entitas nirlaba pada Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, penerapannya sudah mengacu kepada PSAK nomor 45 yang telah ditetapkan. Tujuan penelitiannya yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyajian dan penerapan laporan keuangan Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, apakah sudah mengacu kepada PSAK nomor 45. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu A. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khusus bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain, khususnya mengenai pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba, khususnya pada masjid. B. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai standar penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 45 dan sebagai masukan serta pemikiran dalam menciptakan sistem yang lebih baik bagi Masjid Nurul Ihsan, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Bab 2. Kajian teori. A. Landasan teori. 1. Akuntansi. Akuntansi merupakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk mengubah data dari transaksi yang menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasikan, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. 2. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan perusahaan, kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan likuiditas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. 3. Organisasi nirlaba atau entitas nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. 4. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 45 yaitu meliputi bentuk laporan keuangan dan nama-nama rekening. Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 45 yaitu A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan aktivitas, C. Laporan arus kas, dan D. Laporan atas dan D. Catatan atas laporan keuangan. B. Penelitian terdahulu. Nama penelitinya yaitu Dian Intan Syafitri dan Vicky Wulandari pada tahun 2019. Judul penelitian, analisis laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan studi kasus di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar. Metode analisisnya yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan
PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba karena masjid tidak memiliki laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masjid hanya membuat laporan keuangan sederhana yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas di akhir periode. Dan kendala yang menyebabkan masjid belum menerapkan PSAK nomor 45 yaitu kendala pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan masjid menurut PSAK nomor 45 dan kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang ilmu akuntansi yang kurang. C. Kerangka konseptual, yaitu dimulai dari penerapan PSAK nomor 45 pada organisasi nirlaba menuju kepada laporan keuangan pada Masjid Nurul Ihsan Nagari Al-Anwar, Kecamatan Kota Tujuh, Kabupaten Situbondo. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Desain penelitian. Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. B. Jenis data, data subjek, dan data dokumenter. Yang C. Sumber data, yaitu sumber primer. D. Metode pengumpulan datanya melalui metode wawancara dan metode studi pustaka. E. Teknik analisis, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Demikianlah presentase proposal saya. Jika terdapat kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.